Adab-adab bermajelis. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Umar. Perhatikan yang meriwayatkan hadisnya adalah Ibnu Umar. Yang meriwayatkan hadisnya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, la yuqimur rajulu rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Janganlah seseorang memberdirikan seseorang, orang lain dari tempat duduknya, thumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk menggantikan posisi orang tersebut. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tapi lapangkanlah dan renggangkanlah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan al-Imam Muslim dalam sahihnya. Saya ulangi, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yuqimur rajulu rajula min majlisi thumma yajlisu fihi. Tidak boleh seorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya atau memindahkan dia, kemudian dia gantikan posisinya untuk dia duduk. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tapi renggangkanlah dan lapangkanlah. Hadis ini juga mengajarkan tentang adab bermajelis. Dan di sini ada dua adab. Adab pertama berkaitan tentang orang yang terlambat datang, seperti dalam posisi kita sekarang ini, pengajian sudah jalan, orang-orang sudah duduk, kemudian ada yang terlambat datang. Bagaimana adab dia? Ya. Yang kedua berkaitan dengan orang yang sudah pertama datang, lebih dahulu datang, sudah menghadiri majelis, bagaimana adabnya? Rasulullah SAW memberi nasihat kepada dua sisi. Dari sisi orang yang terlambat datang, dari sisi orang yang di luar datang. Adapun bagi orang yang datang terlambat di majelis, jadi ingat majelis ini umum ya. Kata para ulama majelis kebaikan semua, majelis zikir, majelis pengajian, majelis musyawarah, ya. Misalnya majelis silaturahmi, majelis apa saja. Yang di situ ada majelis kebaikan, maka berlaku hadis ini. Ya, berlaku hadis ini. Ustaz, berarti kalau majelis bioskop ya udah suruh berdiri aja, suruh pulang. Ustaz, kalau majelis ini dangdut pantura, kemarin saya ke mana? Daerah sana katanya lagi rame, lagi ada dangdut pantura katanya. Suruh pulang aja, bukan suruh pindah aja, suruh pulang kalau. Ya. Jadi maksudnya majelis ini majelis kebaikan. Nah, apakah boleh kita menyuruh orang pindah? Ya, atau bilang geser, ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, yaitu bahwasanya seorang yang datang terlambat, ya, maka dia harus menerima posisinya. Ya duduk paling ujung. Jangan kemudian dia suruh orang pindah kemudian dia duduk di situ. Enggak. Dia cari tempat yang salah. Kalau ada sebelah kanan silakan, ada sebelah kiri silakan. Kalau enggak ada yang paling belakang ya sudah, siapa suruh dia terlambat. Adapun menyuruh orang pergi kemudian duduk enggak boleh. Enggak boleh dia duduk. Enggak boleh. Apalagi sampai orang suruh pindah, enggak boleh. Dia salah suruh, dia cari salah-salah enggak apa, tapi dia suruh orang pindah enggak boleh. Enggak boleh. Maka dia berusaha untuk duduk di mana dia dapat tempat tersebut. Karena orang yang kemudian menyuruh orang pindah ini orang yang egois, orang yang angkuh. Dan ini dilarang dalam Islam. Seorang harus tawadhu, menghormati saudaranya datang duluan. Ya, siapa suruh Anda datang terlambat ya. Bahkan seperti Syekh Utsaimin mengatakan, terutama majelis salat dalam saf, tidak boleh seorang kemudian suruh orang pergi kemudian dia gantikan, tidak boleh. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan anak kecil kalau sudah berdiri di saf pertama nggak boleh dimundurin. Kecuali yang pas di belakang imam nggak boleh sembarang. Kalau di belakang imam harus orang yang alim, ya, karena imamnya kalau salah ada yang tegur, kalau imamnya batal ada yang gantikan. Yang di belakang imam harus orang-orang, sampai sekarang di Saudi pun demikian. Di Masjid Nabawi ada orang-orang khusus di bagian saf belakang imam persis. Ya, oleh karenanya jangan sebagian orang kemudian ingin selalu di belakang imam padahal tidak bisa apa-apa ya. Ya. Imamnya salah, bingung dia. Jadi ini sering terjadi. Imamnya salah, ada orang tegur di ujung, suaranya nggak kedengaran. Ya. Di depan belakang imam, diam-diam aja nggak tahu salah atau nggak, dia nggak ngerti. Ya. Maka kalau persis belakang imam berusaha orang-orang yang ngerti, hafalannya banyak misalnya. Tapi kalau di sebelah kanan ada anak kecil sudah ngambil saf pertama, maka tidak boleh kita suruh dia mundur. Ini fatwa Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, kenapa anak kecil ini bisa tersakiti hatinya? Kalau bukan yang tersakiti, bapaknya yang tersakiti hatinya. Iya atau tidak? Ya, dia datang di luar, kemudian kamu belakang. Jadi om ini kurang ajar nih. Saya nggak mulai ke masjid, mungkin pulang. Papa saya nggak mau ke masjid lagi. Ada om kurang ajar di sana. Saya disuruh mundur. Saya sudah di depan nggak boleh. Katanya papa bilang saf pertama pahalanya sekian. Bapaknya jadi sakit hati juga. Ya, ini tidak baik. Sehingga menjadikan anak-anak tidak suka dengan majelis sholat. Seorang berusaha, ya, jangan memindahkan orang dari majelisnya. Siapapun orangnya, meskipun dia misalnya kiai, meskipun dia misalnya camat, misalnya bupati, kalau masuk di majelis, ya
Ya, maka dia tidak boleh pindahin orang. Sudah dia duduk di mana tempat dia dapat ya. Ya, jangan membuat orang lain untuk apa? Berdiri kemudian digantikan apa? Posisinya. Adapun adab yang kedua berkaitan dengan orang-orang yang sudah pertama kali datang. Kata Rasulullah SAW, walakin tafassahu wa tawassau. Akan tetapi lapangkanlah dan renggangkanlah. Jadi kalau kita tahu masih banyak saudara-saudara kita akan datang, maka kita empet-empetan supaya renggang apa? Tempatnya. Bisa yang lain bisa datang untuk menempatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan masalah ini diatur dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu banyak adab-adab diatur dalam Al-Qur'an ya. Jadi bukan akidah saja, tapi akhlak dan adab juga diatur dalam Al-Qur'an ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian, renggangkanlah atau lapangkanlah majelis kalian, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan beri kelapangan kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, yafsahillahu lakum, maka Allah akan beri kelapangan bagi kalian. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, kalau dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis, yaitu rapatlah, ya, maka rapatlah. Niscaya Allah akan beri kelapangan bagi kalian. Kalau dikatakan kepada kalian lapangkanlah majelis, yaitu dengan merapatkan, maka Allah akan beri kelapangan bagi kalian. Kelapangan apa maksudnya? Bukan kelapangan majelis, tidak. Karena kalau kalian beri kelapangan dalam masjid, kalian akan menjadi apa? Semakin apa? Semakin rapat. Jadi maksudnya diberi kelapangan apa oleh Allah? Jadi jika kalian melapangkan, kalian akan diberi kelapangan oleh Allah. Saya ulangi, kalau kalian beri kelapangan bagi saudara kalian supaya bisa duduk bersama kalian, kalian akan diberi kelapangan oleh Allah. Kelapangan apa yang Allah berikan bagi kalian? Para ulama mengatakan kelapangan Allah berikan ya baik kelapangan dunia maupun kelapangan akhirat. Kalau kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberi kelapangan dunia dan juga kelapangan di akhirat. Sebagian ulama menafsirkan di surga akan diberi surga lebih lapang karena surga bertingkat-tingkat. Semakin Anda memberi lapangan kepada kelapangan bagi saudara Anda, akan diberi surga semakin lapang, surga semakin luas. Atau diberi kelapangan dalam kemudahan yang lain, dalam masalah dunia, masalah rezeki. Jadi perkara ini kalau kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, ada saudara yang datang kemudian kita geser, silakan. Dia begitu senang ada saudaranya yang mempersilahkan dia. Ente duduk sana, terlambat mau duduk sini. Jangan. Dia langsung silakan. Ya. Kecuali kalau sudah enggak ada tempat, mohon maaf sudah enggak ada tempat. Iya, bagaimana lagi?